Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami terkait tentang materi finansial teknologi. Jadi saya di sini sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pengertian finansial teknologi. Jadi Bank Indonesia mendefinisikan bahwasanya finansial teknologi itu merupakan sebuah fenomena perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan yang mengubah model dan penghalang model keuangan yang lemah. Jadi hal tersebut bertujuan untuk mengarahkan pada peningkatan pemain dalam menjalankan layanan serta membantu inklusi keuangan. Finansial teknologi juga merupakan salah satu yang mewakili industri baru yang menggabungkan semua inovasi di bidang jasa keuangan yang memang telah dilaksanakan melalui perkembangan baru dalam teknologi. Dan juga finansial teknologi didedikasikan untuk sektor jasa keuangan dan sedang berkembang untuk memanfaatkan seluruh teknologi yang digunakan dalam industri jasa keuangan. Sejarah singkat finansial teknologi. Sejarah fintech berawal pada tahun 1886 saat ada evolusi perangkat transportasi komunikasi. Pada tahun 1960 hingga 1970, kemunculan komputer beserta jaringan internet telah membuka peluang bagi pengusaha yang akan mengembangkan di berbagai bidang secara global, termasuk pada bidang finansial. Selanjutnya, pada tahun 1980, perbankan dunia pun ikut memanfaatkan pencatatan data yang aksesnya melalui komputer. Seiring berjalannya waktu, adanya kecanggihan teknologi telah berhasil memunculkan perusahaan baru bernama e-trader. Tepatnya pada tahun 1982, e-trader membawa fintech ke arah lebih maju yang memperbolehkan menggunakan sistem perbankan secara elektronik kepada calon investor. Pada tahun 1998, para perbankan dunia mulai mengenalkan sebuah sistem bernama online banking bagi para nasabahnya sehingga segala bentuk transaksi menjadi lebih mudah dan praktis. Oke, baik, nama saya Kartika, NIM 1905020002. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis finansial teknologi. Ada 5 jenis. Yang pertama yaitu peer-to-peer lending atau penyedia jasa pinjaman. Nah, ini biasanya disebut pinjaman online atau pinjol, yaitu layanan pinjaman uang berbasis teknologi. Nah, maksudnya itu misalkan penyedia jasa pinjaman menghubungkan debitur atau pihak peminjam secara langsung dengan pemilik dana pinjaman atau kreditur. Nah, yang kedua itu ada microfinancing atau penyedia layanan finansial untuk masyarakat kelas bawah. Nah, untuk jenis yang satu ini yaitu memberikan solusi kepada masyarakat kelas bawah yang perlu mendapatkan dana segera namun terkendala oleh sistem bank. Kemudian yang ketiga, digital payment system atau pembayaran melalui transaksi online. Nah, ini yang sering kita lakukan ya. Nah, yang satu ini menyediakan layanan pembayaran digital tanpa melalui bank, mulai dari tagihan listrik, tagihan pulsa, pembelian barang secara online, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jadi dengan tanpa syarat yang rumit, kita sudah bisa mendapatkan layanan digital seperti bank. Kemudian yang keempat yaitu manajemen risiko dan investasi. Nah, yaitu layanan bimbingan untuk mengelola uang dengan benar. Nah, jenis yang satu ini dapat membimbing kita untuk membuat perencanaan keuangan yang baik serta mewujudkan finansial kita untuk di masa yang akan datang. Nah, selain tentang perencanaan keuangan, di sini juga memberikan kita akses kepada investasi maupun asuransi.
Dengan hanya bermodalkan smartphone saja, kita sudah bisa mendapatkan paket lengkap dalam pengelolaan keuangan. Kemudian yang terakhir di sini crowdfunding atau layanan pengumpulan dan pengembangan dana. Nah, nantinya dana tersebut bisa didonasikan kepada sebuah organisasi sosial ataupun investasi kepada sebuah bisnis. Nah, mungkin itu saja, sekian. Perkenalkan, nama saya Safitriawati dengan NIM 190502034. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan beberapa materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, di mana di sini saya akan membahas tentang dasar hukum financial teknologi yang ada di Indonesia. Di sini terdapat 3 peraturan yang terkait tentang dasar hukum financial teknologi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu Peraturan Bank Indonesia Nomor 1840 PBI tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Dalam peraturan ini, perkembangan teknologi dan sistem informasi yang melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan financial teknologi dalam rangka memenuhi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari itu sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme maupun infrastruktur penyelenggara pemrosesan transaksi pembayaran. Terus yang kedua itu tentang Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1822 DKSP perihal tentang penyelenggaraan layanan keuangan digital. Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1112 PBI 2009 ini terkait juga tentang uang elektronik, di mana dalam rangka untuk perluasan ekosistem layanan keuangan digital serta kebutuhan penyaluran bantuan sosial secara mendukung keuangan inklusif dan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan transaksi non-tunai. Terus yang ketiga itu tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 1817 PBI tahun 2016 tentang uang elektronik. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1817 PBI tahun 2016 ini terdapat perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia dari nomor 1817 PBI ke nomor 1112 PBI tahun 2009 tentang uang elektronik, di mana di sini bisa teman-teman sendiri searching atau baca di pasal 1 ketentuan dari pasal 24D di antara pasal 24G dan pasal 25 di. Baik, perkenalkan, nama saya Nurul Izan, NIM 190502014. Baik, di sini saya sebagai pemateri kelima akan menjelaskan tentang peran finansial teknologi dalam sistem pembayaran, yang dimana dalam hal ini finansial teknologi mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, fintech berperan dalam: 1. Menyediakan pasar bagi pelaku usaha. Yang kedua, menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian, settlement, dan clearing. Yang tiga, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien. Yang keempat, mitigasi dari sistem pembayaran yang konvensional. Dan yang kelima, membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam, dan penyertaan modal. Demikian materi dari saya. Baik, selanjutnya saya Sukma Ramdhani Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari financial teknologi. Yang pertama, kelebihan financial teknologi apa saja? Yaitu pertama, kemudahan pelayanan. Di sini bagi perusahaan yang menerapkan inovasi teknologi, tentu ini akan mempermudah mereka dalam melayani konsumen. Selain itu, konsumen juga akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, yaitu konsumen mendapatkan layanan yang baik,
dilayani dengan mudah dan melakukan pelayanan dengan mudah juga. Contohnya seperti apa? Contohnya bisa melakukan transaksi pembayaran secara online, baik itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone, dan tentu itu akan mempermudah kedua belah pihak. Yang kedua, memperoleh informasi dengan cepat. Kita sebagai konsumen itu dapat memperoleh informasi dengan cepat melalui situs-situs yang ada di internet ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone kita, tanpa kita harus pergi ke kantor tersebut untuk mencari informasi mengenai investasi ataupun pinjaman, sehingga bisa dikatakan kita mendapatkan informasi yang murah. Terus yang ketiga itu adalah proses pelayanan dengan cepat. Terus yang keempat yaitu menjadi alternatif pinjaman mengganti industri jasa keuangan secara tradisional. Terus apa saja sih kelemahan ataupun kekurangan dari financial teknologi ini? Yang pertama, berpotensi adanya penipuan. Di sini karena sistemnya jaringan internet ataupun teknologi, tentu kita harus berhati-hati terhadap penipuan, karena banyak sekali di internet pinjaman-pinjaman online yang tidak jelas asalnya dari mana. Mungkin itu yang harus kita hati-hatikan. Terus yang kedua itu adalah memerlukan pengetahuan internet. Jadi ketika kita memutuskan untuk menggunakan financial teknologi, kita juga harus belajar mengetahui internet itu seperti apa. Terus yang ketiga, dana yang ditawarkan itu terbatas. Dan yang terakhir itu adalah bunga pinjaman yang ditawarkan itu jauh lebih tinggi dibandingkan jasa keuangan tradisional. Saya Emma Maharani sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan tentang materi peran Bank Indonesia dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait fintech. Bank Indonesia sebagai lembaga makroprudensial dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait fintech mempunyai beberapa wewenang. Yang pertama adalah dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha. Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan cyber. Yang kedua adalah dalam hal tabungan, pinjaman, dan penyertaan modal. Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pedalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi, dan keamanan cyber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Yang ketiga adalah dalam hal investasi dan manajemen risiko. Bank Indonesia juga mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pedalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi, dan keamanan cyber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Selanjutnya adalah dalam hal pembayaran, penyelesaian, dan clearing. Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan cyber. Ada juga itu dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran. Adalah sebagai fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran dan melakukan analisis bisnis yang intelijen bagi para pelaku usaha terkait fintech untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan sistem pembayaran yang aman dan tertib. Cuma itu dari kelompok kami, dari kelompok 1. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.